Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Rizka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal materi eksponen. Nah, untuk materi eksponen sendiri sudah dibahas di video sebelumnya. Untuk link video akan saya taruh di description box ya. Nah, bagi adik-adik yang ingin menanyakan PR-nya atau soal yang susah, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa di capture dan dikirim di pesan Instagram @duniabelajar22. Nah, kakak akan bahas soal-soal itu setiap harinya karena kakak akan update video setiap hari. Nah, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang belum subscribe, bisa di-subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini ada 5 soal nih. Adik-adik kita akan bahas ya. Untuk yang A, adik-adik bisa lihat ada 7 pangkat 3, 7 pangkat 5, dan 7 pangkat negatif 2. Nah, adik-adik, di sini kita menggunakan sifat yang pertama dan yang kedua. Sifat itu bisa digunakan karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 7. Karena bilangan pokoknya sudah 7, jadi kita bisa menggunakan sifat pertama dan sifat kedua. Nah, kalau perkalian kemarin gimana? Iya, betul. Pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sekarang kita jumlahkan ya. 3 tambah 5 ditambah, nah, ini negatif 2. Jadi, berapa adik-adik jawabannya? 7 pangkat 5 tambah 3, 8. Dikurangi 2, 6. Betul, pintar. Gampang banget kan adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Yang B. Adik-adik bisa lihat, untuk bilangan pokoknya sudah sama apa belum? Iya, betul, sudah sama. P dan P. Jadi, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Betul, karena ini adalah perkalian. Kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi, P pangkat 7 plus negatif 1. Sama dengan berapa? P pangkat 6. Betul. Lanjutnya, yang C. 10 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali 10 pangkat 7. Adik-adik bisa lihat ya, bilangan pokoknya sudah sama apa belum? Iya, betul, sama. Jadi, kalau bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Oke, 10 pangkat 1 ditambah 6 ditambah negatif 4, lalu ditambah 7. Jawabannya berapa? Nih, 1 tambah 6, 7. 7 kita kurangi dengan 4, 3. 3 tambah 7, 10. Jadi 10 pangkat 10. Oke, yang D ya adik-adik. Ini ada 1/5 pangkat 2, 1/5 pangkat negatif 4, dan 1/5 pangkat negatif 4. Gimana adik-adik? Sama kok, jangan bingung dulu. Yang ada di dalam kurung ini adalah bilangan pokok. Bilangan pokoknya sama kan? Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, 2 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Sama dengan berapa adik-adik? Pangkat negatif 6. Pintar. Gitu ya. Untuk yang E, adik-adik bisa kerjakan sendiri. Dan untuk kunci jawabannya dibahas di video berikutnya. Adik-adik bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, tadi kita akan menggunakan sifat yang pertama. Sekarang kita menggunakan sifat yang kedua, yaitu pembagian bilangan eksponen. Bentar. Oke, kita mulai dari yang A. Pembagian bilangan eksponen, jika bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Pintar. Oke, kita coba yang pertama. 2 pangkat 10 dibagi dengan 2 pangkat 8. Bilangan pokoknya sudah sama? Iya, sudah. Sekarang
pangkatnya kita kurangi. 10 dikurangi 8, 2. Jadi 2 pangkat 2. Gampang sekali kan? Oke, kalau gampang kita lanjut yang B. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat negatif 2. Bilangan pokoknya sudah sama apa belum? Iya, sama, yaitu 3. Jadi 3 pangkat 8 dikurangi negatif 2. Gimana kalau seperti ini? Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Jadi 3 pangkat 8 ditambah 2, hasilnya 3 pangkat 10. Gampang kan? Oke, nah ini yang berbeda, tapi gampang kok sebenarnya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ini ada 10 dibagi dengan 100 pangkat negatif 2. Di sini bilangan pokoknya berbeda. Jadi, kita harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu supaya lebih gampang. Nah, kita tulis ya, 10 dibagi 100 pangkat negatif 2. Nah, 100 ini adik-adik bisa ubah menjadi 10 pangkat berapa biar hasilnya 100? Iya, betul. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 ini hasilnya adalah 100. 10 kali 10, 100 kan? Nah, jangan lupa 100 itu dipangkatkan negatif 2. Kita tulis di sini, negatif 2. Oke, nah perkalian pangkat ini ada di sifat ketiga atau keempat ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, linknya ada di atas ini. Nah, jadi caranya yaitu pangkat lalu dipangkatkan lagi, caranya tinggal dikalikan. Iya, betul. 2 kita kalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, bilangan pokoknya sudah sama apa belum? Sama, jika tidak ada pangkatnya seperti ini, dianggap pangkat 1. Jadi 10 pangkat 1 dikurangi negatif 4. Hasilnya adalah 10 pangkat 5. Gampang kan adik-adik? Gampang banget dong. Oke, sekarang yang D nih. D di sini ya. D ini adalah soal campuran. Ada perkalian, ada pembagian. Nah, 3 pangkat 3 kita kalikan dengan 3 pangkat negatif 1 dibagi dengan 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini pembagian ini saya ubah bentuk menjadi seperti ini ya, tapi sama saja kok adik-adik. Nah, kita menggunakan sifat yang pertama dulu. Sifat yang pertama, jika bilangan berpangkat dikalikan, bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi ini 3 pangkat, 3 dikurangi 1, 2. Lalu di sini 3 pangkat 5 tambah 2 yaitu 3 pangkat 7. Nah, kalau pembagian gimana? Kalau pembagian, ini kan bentuknya seperti ini. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 7. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi, pintar. Jadi 2 dikurangi 7, hasilnya 3 pangkat negatif 5. Oke adik-adik? Oke, yang nomor 2E bisa adik-adik kerjakan, hasilnya bisa ditulis di kolom komentar ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini adik-adik bisa mengaplikasikan sifat-sifat yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita coba ya untuk soal nomor 3 yang A. Nah, yang A ini menggunakan sifat pangkat yang dipangkatkan lagi. Tadi gimana caranya? Dikalikan. Betul, jadi 2 pangkat 4 kita kalikan dengan 5 dikali 2 pangkat 3. 4 dikali 5 berapa adik-adik? 20. Jadi 2 pangkat 20 dikali dengan 2 pangkat 3. Jika bilangan pokoknya sudah sama, tinggal diapakan pangkatnya? Tinggal dijumlah, yaitu 20 plus 3. Hasilnya 20 pangkat 23. Gampang banget kan? Oke, selanjutnya yang B.
Yang B itu ada soal 5 kuadrat dikali 1 per 125, pangkat negatif 1 dibagi 25 kuadrat. Nah, ini seperti soal sebelumnya tadi, jadi bilangan pokoknya harus disamakan. Nah, bagaimana cara menyamakan bilangan pokok? Kita lihat yang paling kecil adalah angka 5. Jadi, 5 pangkat 2 kita kalikan dengan 125, ini 5 pangkat berapa? Benar, 5 pangkat 3 pangkat negatif 1. Kita bagi, ini tadi kali ya adik-adik, kita bagi dengan 5 kuadrat pangkat 2. 25 kan 5 kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini, adik-adik masih ingat kan kalau pangkatnya negatif itu seperti ini kemarin. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini kebalikannya. Jadi, bentuknya berubah bagaimana? Jadi, 5 pangkat 3. Jadi, di atas pangkat negatif satunya hilang. Kita bagi dengan 5 pangkat ini. Kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya kita kalikan. Pintar. Nah, seperti ini. Ini perkalian, ini pembagian. Jadi, pangkatnya yang 2 ditambahkan dengan 3, lalu 4-nya dikurangi. Berapa adik-adik? 5 pangkat 1 atau 5. Gampang kan adik-adik? Oke, untuk soal 3C, D, dan E bisa dikerjakan sendiri dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjut untuk soal yang keempat ini, yaitu sederhanakan dan selesaikan tanpa menggunakan alat hitung. Nah, adik-adik bisa lihat ini angkanya yang besar cuma beberapa. Nah, adik-adik sudah hafal kan 216 itu berapa pangkat berapa? Ya, betul. 216 itu adalah 6 pangkat 3. Nah, di sini dipangkatkan lagi. Ingat ya, 6 pangkat 3 ini kan 216 ini. Nah, 216 dipangkatkan dengan 2 per 3, jadi tetap harus dipangkatkan. Tadi gimana sifatnya? Kalau pangkat terus dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikalikan. 2 per 3 ini bisa dicoret. Hasilnya berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Gampang banget kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi patokannya itu ada di sini adik-adik, yang bawah sini. Kalau penyebutnya 3, bisa jadi itu kemungkinan besar itu adalah suatu angka itu dipangkatkan dengan 3. Nah, misalnya yang B ini, 81 pangkat 3 per 4. 81 itu berapa pangkat 4 ya? Hasilnya 84. Iya, ternyata 3 pangkat 4 adik-adik. 3 kali 3, 9. 9 kali 9, 81. Nah, lalu kita kalikan dengan 3 per 4. Pangkatnya tinggal kita kalikan. Bisa dicoret. Jadi, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Gampang kan? Oke, kita coba lanjut ya. Yang C. Yang C ini ada beberapa angka. Ada 5, 25, dan 8. Yang 5 ini tidak perlu disederhanakan lagi karena sudah sangat sederhana. Jadi 5 pangkat 2 per 3. 25 bisa disederhanakan ya, yaitu 5 kuadrat dikali 2 per 3, lalu 8 itu bisa disederhanakan yaitu 2 pangkat 3, ya kan, di sininya 3, dikalikan dengan 2 per 3.
Nah, kita hitung 5 pangkat 2 per 3 dikali 5 pangkat, ini 2-nya bisa coret ya, 5 pangkat 3. Kita kalikan dengan 2 pangkat, ini bisa dicoret, 2 pangkat 2. Nah, ingat di sini jangan sampai terkecoh ya teman-teman. 2 ini bilangan pokoknya tidak sama dengan 5. Jadi 5-nya kita hitung sendiri, 2-nya juga kita hitung sendiri. Dan ini sudah bentuk perkalian. Jadi ini tidak bisa dikali lalu dicoret. Ini bisanya dijumlahkan. Kita hitung di sini ya. 2 per 3 kita jumlahkan dengan 3 per 1 atau 3. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini 2, 3 bagi 1, 3, dikali 3, 9. Jadi 11 per 3. Jadi jawabannya adalah 5 11 per 3 kali 2 pangkat 2. Seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan sampai terkecoh sampai sininya, karena di sini sudah bentuk sifat yang pertama, yaitu pangkatnya dijumlah jika bilangan pokoknya sama. Oke, itu ya adik-adik beberapa soal, contoh soal dari pengaplikasian sifat-sifat yang kemarin. Kalau adik-adik ada yang bingung atau ada soal-soal yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa dikirim melalui pesan Instagram di @duniabelajar22. Oke,